Assalamualaikum Bu Reski. Waalaikumsalam. Terima kasih nih atas waktu yang diberikan. Sebelumnya saya akan bertanya beberapa hal kepada Ibu sebelum saya masuk observasi di kelasnya ini. Nah, terkait dengan pra-observasi ini, pertanyaan saya yang pertama adalah apa tujuan yang akan Ibu nanti jalankan di kelas? Tujuan pembelajarannya yang saya laksanakan adalah memahami dan menganalisis unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Berarti materinya tentang cerpen Bu ya? Cerpen. Nah, rencana seperti apa yang akan Ibu laksanakan? Rencana pembelajarannya yaitu sebelum memberikan penugasan kepada siswa, terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik, kemudian menjelaskan apa yang terdapat dalam unsur intrinsik tersebut, kemudian memberikan tugas kepada siswa. Oke. Nah, saat memberikan tugas kepada siswa ini, Ibu biasanya atau apakah akan menggunakan media? Ya, media yaitu saya akan nanti membagikan setiap kelompok membagikan sebuah cerpen. Nanti kemudian memberikan kepada siswa, kemudian dia menganalisis tersebut. Cerpen ini langsung Ibu yang tentukan judulnya atau dibebaskan kepada siswa? Dia saya menentukan satu judul, kemudian saya membagikan hasil antar kelompok. Oke, perbandingan antara kelompok ya. Nah, jikalau semisal di dalam kelas Ibu nanti ada beberapa kelompok nih yang menemukan kendala, nah rencana apa yang akan Ibu lakukan ketika ada kendala dalam yang dihadapi oleh siswa tersebut? Yaitu dengan memberikan kesempatan kepada siswa bertanya apa yang bertanya dalam saya akan membantu memberikan bantu kepada siswa misalnya kendala apa yang nantinya dihadapi sama siswa tersebut. Segi alokasi waktu yang digunakan ke dalam kelas Bu terkait dengan materi yang disampaikan tadi, apakah sudah sesuai atau perlu perbaikan atau bagaimana Bu? Ya sudah sesuai. Sesuai. Itu kan mengajar tentang cerpen, otomatis kan ada istilahnya komunikasi antara siswa. Nah, bagaimana komunikasi Ibu? Biasanya kalau mengajar kepada siswa itu adalah membangun Ya, ada bias. Mengembalikan fokus siswa, biasanya ada yang tidak fokus, kemudian mengembalikan fokusnya ya kadang menggunakan referensi yang Berarti di kelasnya Ibu anak-anak lebih suka ini ya, dia ice breakingnya lebih diminati sama games. ya Jadi anak-anak tidak ini ya, tidak jenuh. Oke. Kalau dari segi cerpen ini Bu, sistem penilaian apa sih yang Ibu nanti akan jalankan? penilaiannya itu secara berkelompok Ya. kemudian saya menilai bagaimana kekompakannya, kemudian ketepatan waktunya dalam menganalisis cerpen tersebut. Ketepatan waktu ya Bu. Nah, kalau misalnya ini terkait ketepatan waktu, apakah diberikan waktu khusus untuk di-store hasilnya atau bagaimana? Iya, dikasih waktu diberikan waktu rentang kayak 15 menit ya dalam menganalisis cerpen tersebut. Dan rentang waktu ya Bu. Refleksi atau umpan balik nanti yang akan Ibu jalankan di kelas itu seperti apa? Memberikan motivasi kepada siswa sesuai dengan hasil yang sudah dia capai dalam kelompoknya, memberikan motivasi, kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk bertanya apakah yang sudah paham mengenai materi tersebut. Motivasi Bu ya. Nah, semisal jika dalam kelas ini ada beberapa siswa yang biasa kan kita dapatkan kuliah siswa yang tidak mau belajar, tidak mau ikut sama temannya karena kerja kelompok. Nah, apa tindakan Ibu yang akan Ibu lakukan pada siswa tersebut? Karena terkadang mahasiswa ada yang tidak kerja kelompok, yang Betul. dia sendiri. Jadi ya saya akan memberikan dia kepercayaan diri berdasarkan dengan kemampuannya dia yang bisa mengerjakan sendiri. Iya. Tanpa bisa bekerja kelompok sama teman. Meskipun dalam kelompok itu, tapi dia bisa bekerja mandiri. Iya.
artinya memberikan lagi kembali kepada siswa Ibu ya, minat. Oke Bu, kalau begitu ya, ini tadi beberapa pertanyaan yang saya akan observasi sebentar lihat hasilnya di kelas. Kalau begitu boleh kita langsung masuk di kelas ya. Ya, terima kasih Bu. Ya. Siapa yang kita hadir? Sakit. Kita mendoakan teman-teman yang sakit, supaya cepat sembuh dan supaya cepat kembali ke sekolah, supaya kita bisa bergabung sama siswa kembali untuk pelajaran seperti biasanya. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi seperti biasa, yaitu masuk menjadi program cerpen. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai program cerpen. Hari ini kita akan lanjutkan materi dari kemarin, yaitu kita masuk mengenai tentang memahami unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Nah, sebelum saya melanjutkan mengenai tentang unsur intrinsik, masih ingat apa yang dimaksud dengan cerpen? Cerpen adalah cerita karangan yang berkaitan atau keduanya hanya satu penyelesaian. Oke, jadi yang dimaksud dengan cerpen adalah cerita yang memiliki hanya satu penyelesaian jadi satu peristiwa. Oke, jadi di sini kita akan belajar mengenai tentang unsur intrinsik cerpen. Sebelumnya pernah mendengar kata intrinsik? Benar. Jadi maksud intrinsik apa yang intrinsik? Membangun karya sastra dari dalam. Oke, unsur yang membangun karya sastra dari dalam. Contohnya apa yang maksudnya unsur intrinsik? Tema, Kemudian alur, sifat, tokoh, penokohan, sudut pandang, amanat, pokok, ide pokok atau pokok pikiran. jadi yang menjadi dasar pelumbang suatu cerpen. Kemudian yang kedua ada yang dimaksud dengan alur. Alur jalan cerita. Cerita di mana dibagi menjadi tiga, yaitu bagi maju, mundur, campuran. Oke, Campuran. yang mana yang dimaksud dengan alur? Depan. Misalkan tahun ke depan. Jadi yang dimaksud dengan alur maju adalah misalnya dia menceritakan mulai dari masa kecilnya, kemudian dewasa, kemudian sudah sukses membawa sudah berhasil, itu adalah ceritanya maju. Kalau mundur, dia mungkin menceritakan dari sekarang ke contohnya pernah menonton sinetron atau film. Nah, di dalam sebuah film atau sinetron terkadang kan itu pemainnya ada yang menghayal. Dia menghayalkan masa lalunya. Kemudian setelah hayalannya ditampilkan, kemudian dia melanjutkan bercerita selanjutnya. Itu dimaksud dengan alur campuran. Oke. Yang ketiga yang dimaksud Setting atau latar. Nah, latar di sini Tempat, suasana. tempat, waktu, suasana terjadinya suatu peristiwa. Jiwa. Oke. Jadi ada tempat, Waktu, suasana. kalau tempat berarti yang menyatakan kata tempat. Suasana berarti perasaan apa yang dirasakan. Sedih, bahagia, membahagiakan, kemudian marah, kemudian suasananya sekarang apakah hujan, apakah cerah, apakah mendung, apakah gelap. Jadi maksudnya suasana. Kalau waktu berarti yang menyatakan kata waktu. Kalau waktu di sini kan banyak. Bisa hari, jam, tahun, kemudian pada suatu hari, pada zaman dahulu, pada waktu itu. Jadi itu masuk dalam keterangan waktu. Oke, selanjutnya yang keempat ada Tokoh atau pelaku. apa yang dimaksud dengan tokoh? Orang. Pelaku. Tokoh di sini adalah bukan tempat kita membeli. Nah, di sini karakter dalam
setiap pemain atau tokoh dalam cerpen tersebut berbeda karakternya atau wataknya. Ada berwatak Antagonis, protagonis, dan antagonis. antagonis. Nah, yang mana di sini antagonis adalah berperan sebagai jahat atau baik? Jahat antagonis. Kalau protagonis antagonis mengenai tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen. Ada pertanyaan? Untuk mengetahui pemahaman kalian sampai di mana mengenai tentang unsur intrinsik, di sini saya akan memberikan sebuah latihan lah atau tugas. Jadi di sini saya memberikan sebuah tugas yang mana di sini saya sudah siapkan cerpen. Di sini saya sudah siapkan cerpen beberapa lembar. Nah, di sini nanti anak-anakku semua menganalisis cerpen tersebut ke dalam unsur intrinsiknya. Contohnya apa temanya dalam cerpen tersebut, kemudian apa alurnya, settingnya apa atau letaknya, kemudian tokoh-tokohan, sudut pandang dan amanat yang terdapat dalam cerpen tersebut. Nah, ini kelompok di sini saya melihat kekompakannya kalian dalam pekerjaan tugas, kemudian ketepatan waktunya dalam Oke, saya membagi dalam 4 kelompok. Oke, seperti itu. Mulai dari Andi Eva. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2. 4. Oke, yang mendapatkan nomor 1 siapa? 2, 3, 4. Oke, yang mendapatkan nomor 1 kelompok 1, yang mendapatkan nomor 2 kelompok 2, yang mendapatkan nomor 3, 4 kelompok 4. Silakan bergabung sama teman kelompok. Kelompok 1 ini, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4.
lagi. Jangan lupa tulis nama anggota kelompoknya. Sudah. Oke, kelompok 4 sudah selesai. Nah, Sudah. 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 Kelompok 1 sudah? Sudah. Kelompok 2 sudah. Kelompok 3? Sudah. Oke, kelompok 4 sudah. Oke, sudah semua? Sudah. Oke, jadi sekarang adalah sudah selesai mengerjakan juga. Jadi saya melihat bagaimana pemahaman kalian mengenai tentang unsur intrinsik yang terdapat dalam cerpen Banvin ini. Oke, halo. Hai. Hai. Halo. Halo, halo, hai. Hai, 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 halo. Oke, saya persilakan perwakilan dari kelompok 1. Oke, silakan dibacakan.
berjalan. Waktu malam hari, suasana sunyi sepi. Togo, aku penyelesaian utama, pemuda pemadu. Penyembuhan, aku pemuda putus asa dan selalu mengeluh. Pemuda pemabuk, dan kuat menghadapi beratnya hidup. Sudut pandang, orang pertama sebagai berat utama. Amanat, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki dan jangan lari dari permasalahan. Oke, terakhir kelompok 4. Kita akan melihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil. Saya perwakilan dari kelompok 4 yang merancangkan cara warik dan tradisi sama. Itu terakhir. Tema yang mudah putus asa. Alur radio karena cerita berjalan secara berurutan dari awal mulai sampai akhir. Setting atau latar. Tempat di atas jembatan tua. Waktu malam hari. Tokoh. Aku tokoh. Keluhan. Aku. Mudah putus asa dan selalu mengeluh. Pemuda pemabuk. Pemabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. Sudut pandang, orang pertama sebagai pelaku utama. Amanat dan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki dan jangan dari keresahan, sunyi dan sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi itulah tadi penampilan dari setiap kelompok. Nah, yang mana di sini adalah menganalisis cerpen. Nah, ini saya melihat kembali dari sini tadi yang berjudul Bangkit. Nah, yang mana temanya di sini adalah mengenai tentang jangan mudah putus asa. Kemudian yang kedua, di sini adalah alurnya menggunakan alur Maju. maju. Kenapa alur maju? Karena jalan cerita dijelaskan secara runtut. Secara berurutan mulai dari tema Pengenalan latar pengenalan latar permasalahan sampai konflik dan penyelesaian. Nah, kemudian bagian settingnya tadi sama di sini adalah tempatnya di mana? Di atas jembatan. Di atas jembatan tua. Dan di pinggir jalan. Oke, di pinggir jalan. Waktunya Malam hari. Kemudian suasananya Sunyi sepi. dan sedih. Kemudian tokonya di sini adalah yang mana ada toko aku dan dia Mabuk. jadi cuma 2 orang yang terdapat dalam tokonya. Kemudian penokohan. Bagaimana karakternya si tokoh aku? Mudah putus asa dan selalu mengeluh. Kemudian ini dia sudah capek menjalani yang namanya gelapnya di hidup. Kalau tokoh pemabuk, Suka mabuk dan kuat menghadapi beratnya hidup. oke. Kemudian sudut pandang orang pertama. Kenapa dikatakan sudut pandang orang pertama? Karena ada sama aku. Dan sudut pandang orang pertama sebagai pelaku. Sama. Amanatnya atau pesan yang disampaikan dalam cerpen ini apa? Jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Oke, jangan mudah putus asa dalam menjalani kerasnya hidup. Dan yang kedua, Bersyukurlah atas apa yang telah dimiliki. oke, bersyukur atas apa yang dimiliki. Kemudian Jangan lari dari permasalahan. oke, jangan lari dari permasalahan, harus bertanggung jawab. Wow. Oke, jadi itulah tadi pembelajaran mengenai tentang cerpen. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri dari materi mengenai tentang introduksi ini, nah kira-kira apa yang bisa kalian petik dari cerpen ini? Jadi pembelajaran hidup dari cerpen ini. Apa yang menjadi pesan dari cerpen ini yang bisa kalian petik kira-kira apa? Tidak suka mengeluh. Jangan suka Oke, mengeluh. yang pertama jangan suka Mengeluh. bersyukur atas apa ya Tidak ada Oke, medengge. kemudian Jangan mudah putus asa.
Jangan mudah putus asa. Jangan mengeluh, yang namanya hidup pasti keras. Jangan mengeluh, karena apa yang kita hadapi memang berat, tapi masih ada yang lebih berat hidupnya dibandingkan kita. Jadi jangan mengeluh. Jadi lihat kondisi di sekitar kita, apakah masih ada. Kalau masih ada, kita bangkit. Kemudian apa lagi? Bersyukur atas apa yang dimiliki. Jangan melihat keadaan orang lain sementara kita tidak bisa. Jadi ibaratnya bakso tidak bisa dilihat, tapi jangan ditiru. Karena kalau misalnya kita meniru baru kita tidak memiliki, ibaratkan bahasa Inggrisnya mimpi. Terus bisa yang sih? Tidak. Itu maksudnya. Jadi mimpi itu kita tidak ada yang kita miliki. Jadi intinya bersyukur apa yang kita miliki. Oke, apa namanya? Untuk hari ini sampai di sini dulu untuk pembelajarannya. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita akan melanjutkan ke materi selanjutnya untuk pertemuan selanjutnya. Oke, untuk hari ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Reski. Apa kabar hari ini? Baik. Terima kasih Bu Reski sudah menyempatkan waktu untuk duduk berbincang-bincang setelah melakukan supervisi kemarin yang sebelumnya kita mengawalinya dengan kelas terkait dengan proses pembelajaran yang akan dijalankan Bu Reski. Nah, sekarang kita berada di pasca observasi. Baik, Ibu Reski, saya akan mengajukan nanti beberapa pertanyaan terkait dengan hasil dari observasi kemarin di kelasnya Bu Reski. Ya, ada pun pertanyaan pertama saya, Bu Reski, bagaimana perasaan Ibu Reski setelah melakukan pembelajaran di kelas kemarin? Oke, kalau untuk masalah perasaan menyenangkan, dan saya merasa bahwa pembelajaran di kelas cukup antusias. Kemarin ada proses pembelajaran kemarin ada komunitas suara antara saya sebagai guru dan peserta. Nah, bagaimana dengan tujuan pembelajaran yang Ibu kemarin mengungkapkan di apakah dijalankan dengan baik atau apakah tujuan pembelajaran itu terlaksana di kelasnya Ibu Reski? Ya, tujuan pembelajaran kemarin terlaksana dengan baik. Bisa Ibu Reski ungkapkan kembali apa sih tujuan pembelajarannya yang kemarin itu? Kalau untuk masalah tujuan pembelajaran, peserta didik mampu menganalisis unsur-unsur yang terdapat dalam cerpen. Menganalisis cerpen. Baik, untuk pencapaiannya terkait dengan tujuan pembelajaran cerpen ini, bagaimana pencapaian di kelasnya itu khususnya bagi siswa? Saya merasa bahwa tujuan pembelajaran sudah sebagian besar sudah tercapai, namun terdapat beberapa siswa yang pasif atau yang tidak aktif, mungkin belum terlalu memahami materi. Nah, ini termasuk seperti kendala Bu ya yang nah, bagaimana progresnya Ibu atau langkah-langkah yang Ibu lakukan untuk mengatasi siswa yang pasif ini? Yaitu dalam memberikan pemahaman yang lebih memberikan tugas-tugas tambahan, kemudian menjelaskan yang lebih bertambah. Jadi di sini Ibu memberikan penjelasan ulang kepada siswa yang pasif, kemudian ini ada perhatian khusus kepada siswa ini. Nah, kira-kira jika saya berikan rentang nilai antara 1 sampai 10, pencapaian progres pembelajaran Ibu di kelas itu berada di nilai berapa? Untuk di kelas 9C kemarin bisa dikatakan di angka 8. Di angka 8. Nah, kenapa memilih angka 8? Saya berpikir ini adalah nilai yang objektif atau nilai yang sebenarnya, di mana siswa yang masih ada yang butuh pemahaman yang lebih dalam dan Masih ada siswa yang membutuhkan untuk pemahaman dalam. Nah, kalau terkait dengan pemahaman yang di dalam ini,
apalagi yang Ibu lakukan supaya murid lebih cepat untuk memahaminya? Biasanya kayak karena terkadang siswa yang kurang memahami ini biasa kayak yang kurang fokus atau biasa kayak memberikan game kemudian supaya fokusnya kembali, kemudian memberikan Ada tugas tambahan. Nah, games yang biasa Ibu lakukan itu seperti apa? misalnya yang kayak SBG, setelah itu misalnya kayak jam-jam terakhir Ya, biasanya itu kayak pemikiran siswa itu ya sudah pemikirannya kemana-mana, jadi mengembalikan pemikirannya ke siswa. nah setelah dikasih game atau SBG, sejenis SBG ini, apakah ada perubahan terhadap siswa ini? Ini kembali fokus sama pembelajaran. Nah, terkait dengan games tadi, ini kan sesuatu yang perlu oleh Ibu. Nah, adakah hal lain yang dalam pembelajaran Ibu yang perlu ditambahkan? Ya, yang ada yaitu yang pertama adalah persiapan sebelum belajar, kemudian mengembangkan metode pembelajaran berbasis TIP, kemudian pembelajaran Individu. Nah, terkait dengan berbasis TIK ini, yang Ibu terapkan di kelas itu seperti apa? ya, kemarin ada yang fisik, dan formulir, kayak ada yang juga yang kayak PTS itu. Ketika ada pemanfaatan teknologi Ya, yang biasanya mengundang antusias murid di kelas. Bagus, Bu. Nah, setelah ini, apakah ada strategi lain yang akan Ibu lakukan selain dengan penggunaan teknologi? Nah, di sini adalah saya menyiapkan peserta didik atau murid dengan berdoa, kemudian menyanyikan membaca literasi, memberikan tugas kelompok, kemudian mempertanggungjawabkan tugas kelompok di depan kelas, kemudian memanfaatkan media yang beragam untuk menjadikan kelas lebih bermakna. Untuk kedepannya, ini apa yang akan Ibu lakukan lagi terkait dengan antusiasme murid? Biasanya kayak mencari referensi di aplikasi training, kemudian ya mengikuti diklat komunitas belajar. Jadi aktif menambah pemahaman, menambah ilmu di luar daripada yang diterapkan di kelas. Nah, tadi kan saya sudah tanya perasaan Ibu dalam memberikan pembelajaran kepada murid. Nah, ini saya mau menanyakan tentang perasaan murid terhadap pembelajaran yang Ibu jalankan. Cukup antusias. Cukup antusias. Jadi anak-anak kayak senang di kelasnya ya, Bu. Alhamdulillah. Nah, bagaimana dengan umpan baliknya siswa? Saya memberikan pembelajaran yang sesuai dengan potensi siswa. Contohnya kayak biasa kalau di akhir pembelajaran terkadang ada siswa yang bertanya, Bu, kalau misalnya pertemuan selanjutnya materi apa yang lagi yang dipelajari. Kemudian terkadang juga siswa meminta bahwa, Bu, bagaimana kalau misalnya pertemuan selanjutnya kita belajar di luar kelas supaya tidak terfokus sama di kelas. Jadi mereka yang menentukan sendiri lokasinya, Bu, ya. Sesuai dengan potensi. Jadi ada istilahnya anak-anak sudah mengeluarkan keinginannya sendiri, mereka mau belajar apa, mereka mau belajar di mana. Jadi Ibu bisa memfasilitasi ceritanya. Nah, jadi ini kayak kembali ke memenuhi kebutuhan murid, Ibu, ya. Baik, itulah tadi beberapa yang saya tanyakan ke Ibu terkait dengan hasil setelah saya masuk di kelasnya Ibu kemarin. Berdasarkan yang saya lihat, cukup alhamdulillah. Apa yang kita harapkan dalam pembelajaran itu, baik antusiasme murid, baik cara Ibu menyampaikan pembelajaran itu sudah sesuai dengan apa yang sudah direncanakan sebelumnya di praobservasi. Jadi saya akhiri, terima kasih atas kesempatan yang Ibu telah berikan untuk bincang-bincang bersama di pas praobservasi ini. Saya doakan semoga di pembelajaran selanjutnya murid yang tadinya pasif kembali aktif dan kembali lagi menjadi murid yang lebih siap untuk menerima pembelajaran dari Ibu.
malas sama biasa jadi coba begini semua dulu